Tapi menurut gue akan lebih wah kalau lensa tele-nya tidak dihilangkan. Harapan dan keresahan gue di Realme 15 Pro dijawab Realme di penerusnya. Yup, Realme 16 Pro Plus. Lensa tele kembali ke varian teratas Realme Number Series. Iya, yang kalian lihat ini adalah jepretan foto dari 3.5x photo portrait camera Realme 16 Pro Plus. Bagus kan? Gokil! Yo, Realme is back. Realme sadar, Realme paham bahwa di Number Series varian teratas, kamera adalah kekuatan utama mereka. Core strength-nya ada di situ. Sebuah langkah yang tepat membawa kembali lensa tele yang bisa menjadi senjata pamungkas di segmen ini. Terlebih, Realme kan memiliki histori kamera yang positif dengan lensa tele di varian yang sama, tapi di beberapa generasi terdahulu. Gue udah nyobain kamera Realme 16 Pro Plus 5G ini selama beberapa waktu belakangan, dan sekarang gue pengen share experience-nya kepada kalian. Let's go! Seperti biasa, semua yang berhubungan dengan spesifikasi detail, tempatnya ada di kolom deskripsi. Di K2G kita fokus di product experience. Kita start dari foto dulu ya. Di Realme 16 Pro Plus 5G, ada dua mode warna. Defaultnya vibrant, dan ada opsi natural juga. Yang vibrant berasa lebih saturated, fresh, dan pinkish, especially di skin tone. Yang natural sesuai namanya, lebih di tone down warnanya. Tapi bukan sampai yang flat gitu warnanya ya. Masih keluar warnanya dan masih terlihat bagus juga. Intinya perbedaan warna kedua modenya gue lihat most of the time bukan yang terlalu jomplang. Jadi ya gunakanlah sesuai dengan silicone lighting dan juga selera. Jadi gue nggak akan terlalu ngejudge soal warna karena itu bisa di preset, bisa dipilih. Oke, kamera utama. Karena resolusi kameranya 200 megapiksel, kita punya fleksibilitas untuk crop dan dapetin detail dari berbagai area. Berfungsi untuk reframing atau cari info ekstra dari sebuah foto. Kalau mau ketajamannya lebih terjamin, saran gue bisa pakai tripod ketika ngambil di mode 200 megapiksel. Di silicone good lighting, output fotonya cakep. Natural bokehnya asik, detailnya kece. Ketajamannya tidak over, kontrasnya dapat, dan warnanya bagus. Di setiap jepretan foto, gue hampir nggak pernah alamin yang namanya foto gagal. Palingan gue pilih mode warna aja bila perlu. Masuk ke silicone lighting yang challenging, baik backlight maupun semi backlight. Dynamic range-nya masih well balanced, detailnya pun masih terjaga. Warnanya nggak kena compromise. Tapi kalau udah backlight pakai banget, dynamic range dan detail baru mulai kena compromise dan berasa a bit hazy fotonya di sini. Tapi gue rasa selama nggak di pixel peep, masih kepake sih fotonya ya. Di silicone indoor lighting, jepretan fotonya bisa ngikutin ambience lighting sekitar dengan baik. Dia nggak mencoba menetralisasi warna atau silicone secara berlebihan ya. Dan detailnya pun lagi-lagi masih terjaga. Shadow-nya tuh nggak diangkat berlebihan untuk nerangin foreground atau area wajah. Pas aja. Begitupun di silicone low light. Mayoritas karakternya mirip aja dengan jepretan di indoor lighting. Tapi yang pasti ya detail sudah drop. Berasa lebih soft gitu ya. Nggak yang super duper tajam. Mendingan kalau udah low light, cari bantuan dari sumber cahaya di sekitar. Terlebih kalau kalian emang yang tipe pixel peeper atau nyari detail banget. Sharpening sih ada, dikit, tapi tidak mengganggu. Berikutnya, lensa tele. Ini adalah lensa yang buat gue nagih nggak bisa berhenti jepret foto dengan Realme 16 Pro Plus 5G, terutama dalam mode portrait. Bagus pakai banget dari berbagai parameter. Kalau soal edge detection bokehnya, tentu dengan rambut Karen yang panjang begini dan terurai, jadinya nggak rapi. Buat gue pribadi, gue merasa sulit kalau disuruh cari kekurangan dari lensa ini ketika menggunakannya dalam mode portrait ya, di mayoritas senario. Sampai indoor lighting sekalipun, walau pasti detail nggak selalu semaksimal kamera utama ya. By the way, mode portraitnya maksimal bisa kita push sampai 4 kali. Low light portraitsnya decent, tapi gue merasa ini overly beautified ya, skin tone-nya itu. Jadi kayak bedakan, diangkat banget. Detailnya pun lebih drop lagi ya, karena kan bukanya juga kecil. Soal skin tone, bisa cobain pakai mode natural untuk low light portrait. Possibly bisa ngebantu sedikit.
Di lensa ini yang buat gue terkesima, bukan cuman jepretan foto portraitnya saja. Foto zoom normalnya equally impressive. Bahkan up to 10x zoomnya pun, detail maupun warnanya masih terjaga dengan baik, especially di Nikon Good Light. Dan gue notice nggak ada jejak processing yang over. Nice! Di low light, di focal length optikalnya aja yang optimal. Dengan catatan selama tidak di pixel peep. Lensa ultrawide. Ya, cuman 8 megapiksel. Nggak banyak yang bisa gue expect dan explore. Detailnya sekedar ada, dan buat sosmed sih, ya udah cukup lah. Warnanya sih masih keluar. Fringing dan chromatic aberration pasti ada, apalagi kalau backgroundnya mendukung kayak pepohonan gitu. Lebih noticeable. Di Nikon indoor dan low light, kebagian extra noise dan detail menurun. Untungnya warnanya nggak washed out atau muted. Kamera selfie, surprisingly bagus, punya color calibration yang mirip dengan kamera di belakang, detailnya pun bagus. Ini udah gue matiin semua ya, beauty mode dan juga filternya. Kalau lo doyan selfie, ya lo nggak bakal kecewa. Bedanya nggak yang langit dan bumi gitu sama kamera belakang. Kalau kalian kira urusan fotografi kelar sampai di sini, kalian salah. Jangan lupa untuk setiap foto yang kalian jepret ada filter yang bisa kalian apply untuk ngasih tone yang unik supaya lebih ngehits di tongkrongan. Atau kalau berasa kurang, bisa juga explore Vibe Master Mode. Ini mirip sama Master Mode-nya Oppo atau photographic style-nya Apple. Nggak cuman filter, tapi bisa adjust berbagai parameter fotografi. Bahkan ada Pro Mode-nya juga yang bisa ngasih fleksibilitas lebih, jadi tinggal adu kreativitas aja. Ini ada beberapa foto yang sudah gue jepret dengan Vibe Master Mode. Realme 16 Pro Plus 5G juga membawa beberapa AI party trick ya untuk urusan fotografi. AI Portrait Glow Up. Bisa ngasih extra lighting buat foto-foto yang dirasa kurang layak dipajang di sosmed, gelap atau kurang hidup. Sesuai namanya, bisa buat wajah atau foto jadi glowing. AI Motion Pop-Up bisa dipakai untuk menghasilkan collage foto yang ngehits. Nggak cuman partisi foto doang jadinya, tapi bisa buat objek fotonya lebih stand out, seolah keluar dari frame. AI Edit Genie sekarang kebagian fitur baru. Ada AI Light Me, bisa ngasih ekstra karakter buat foto dengan nambahin efek lighting yang unik. Tinggal pilih aja, ada 4 mode. Ada juga AI Style Me, yang bisa ngerubah foto lo dengan avatar yang berbeda atau sekedar buat makeover tongkrongan lo supaya terlihat makin kece buat dijadiin PP di dating apps. Ada juga AI Perfect Shot, buat benerin mimik wajah yang error supaya foto bisa dipakai kembali. Terakhir, AI Ultra Clarity, bisa dipakai buat repair foto zoom yang blur supaya terlihat lebih tajam. Emang output foto hasil kerja AI ini nggak yang 100% natural, jejak reconstruction-nya itu masih ada possibly, tapi setidaknya membantu kita untuk simplify hal-hal yang tadinya agak ribet butuh dilakukan di banyak aplikasi. Kini semuanya bisa dilakukan di aplikasi fotonya Realme. Masih ada fitur-fitur AI yang berhubungan dengan kamera lainnya di device ini, cuman nggak mungkin gue bahas semua. Videografi ya, sekarang kita masuk lagi kamera utama. Di Realme 16 Pro Plus, nggak cuman output fotonya aja yang bagus, tapi output videonya juga reliable. Dari hasil tes gue di banyak kondisi. Exposure-nya bagus, nggak turun naik, dynamic range-nya cakep, warnanya lagi-lagi bagus, keluar. Mirip sama foto-foto tadi approach-nya. Nice banget. Karena sensornya cukup gede, natural bokeh videonya pun asik. Footage-nya pun stabil nih, dipakai buat jalan. Jadi bagus juga buat vlogging. Kalau ada notes dari gue, OIS-nya masih perlu dijinakin lagi. Masih rada agresif saat counter pergerakan gue. Dan ketajamannya masih berasa processed. Sharpening-nya tuh kayak berasa di mata gue. Di kondisi backlight atau senario yang high contrast, ya dynamic range-nya kena compromise. Di Nikon begini bisa coba pakai mode HDR. Ini bisa dipakai di semua lensa ya, HDR-nya.
Di indoor lighting juga masih bagus ini, tapi tentu noise mulai eksis dan detail mulai drop. Kalau kebutuhannya untuk konten, buat dokumentasi, masih cakep segini sih gue bilang ya. By the way, kalau udah di indoor gini, gue pakainya yang opsi 4K 30 fps. Sama, demikian juga di low light, gue set di 4K 30 fps. Warnanya masih cakep loh di low light, tapi noise semakin banyak kalau di pixel tip. Detail berkurang, dan footage-nya pun udah jitter. Namanya juga low light. Video lensa tele. Meskipun dia bukan yang long range banget, sekitar optikalnya 3,5, tetep ya, maksimalnya nggak dipakai untuk dibawa jalan saat videoan. Karena kalau lo udah makainya sambil jalan, OIS-nya udah nggak gitu friendly. Bukan nggak stabil, stabil sih stabil. Cuman ya kayak lensa tele kebanyakan aja, nge-counter pergerakannya masih berasa banget. Ketajamannya masih baik, dynamic range dan warnanya masih sama bagus kayak foto-foto lensa telenya, dan gue punch sampai 5 kali zoom juga masih oke ketajamannya nih. Di indoor lighting jelas, bukaannya juga lebih kecil dibanding kamera utama kan, expect bermunculan noise di sana-sini, dan detail pun mulai terpapas. Motion blur pun berasa. Namun lagi-lagi yang gue appreciate, warnanya tidak menjadi korban di sini. Begitupun di Sikon low light. Video ultrawide nggak bisa ngerekam di 4K, maksimal 1080p aja. Di good light aja detailnya kurang banget dan noisy, meski warnanya masih oke ya. Good light aja begitu, apalagi di kondisi yang challenging. Usable iya, tapi nggak lebih. Expected kok yang satu ini. Nah, ini aku lagi rekam pakai kamera depannya Realme 16 Pro Plus. Nah, di kamera depannya itu bisa video 4K 60. Aku juga dari tadi pakai mic internalnya dari handphonenya. Gimana menurut kalian? Suaranya bagus gak? Kualitas gambarnya sih iya bagus, tapi kalau soal suara, tadi gue sempat denger, itu masih nyampur sama background noise. Kalau stabilisasinya decent aja, di 4K 60 fps, bukan yang super stabil. Jitter-jitter, kemudian hentakan kaki, masih suka berasa. Paling optimal, videoan selfie pakai di kondisi yang ada sumber cahaya yang oke aja untuk output maksimal. Kalau mau switching lensa antar 3 kamera belakang, tentu harus pakai 1080p. Itu pun yang 30 fps. Di 60 fps pun nggak bisa. Switching antar lensa masih berasa ngejedaknya ya. Tapi seperti biasa, kalau reverse itu lebih smooth. Kualitas gambar pasti jomplang antara lensa ultrawide dan kedua lensa lainnya. Mending kalau mau switch lensa, antara main camera dan tele aja. Jadi bisa pakai 4K 60 fps. Jelas lebih bagus output videonya dan kualitas gambarnya. Oke, itulah Realme 16 Pro Plus 5G. Ya seharusnya seperti inilah standar experience kamera untuk Realme number series varian teratas. Harus punya offering kamera yang komplit dan juga solid di segmen yang kompetitif ini. Kalau nggak bisa kehilangan keunggulan kompetitifnya, secara kan itu yang menurut gue adalah kekuatan utamanya. Sejak Realme 9 Pro Plus, gue bisa merasakan hal tersebut, namun sepertinya directionnya berubah di beberapa generasi terdahulu. Good newsnya, di Realme 16 Pro Plus 5G ini, Realme sadar. Output kameranya dari gue positif, especially untuk urusan fotografi, ya maupun videografi. Kamera utama dan juga lensa telenya punya output foto maupun video yang reliable di banyak sikon. Kekurangan pasti ada, kayak processing di foto maupun video yang harusnya bisa lebih baik lagi di beberapa sikon, dan kamera ultrawide-nya yang kurang banget. Tapi nggak ada yang jadi isu buat gue. Gue dengan happy bisa merekomendasikan smartphone yang satu ini apabila kalian mencari smartphone dengan kamera yang kece di segmennya. Dengan catatan harganya masuk akal, di mana efek kenaikan dari harga RAM dan lainnya nggak terlalu ekstrim sampai nyenggol kelas di atasnya. Jujur sampai video ini gue buat detik ini, gue belum dikasih tahu harganya bakal berapa. Tapi kalau dari kabar burung yang gue dapetin, harganya bakal 8 jutaan. Kita lihat saja. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.